Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat, semoga baik-baik saja. Yang sudah subscribe, saya aturkan banyak terima kasih. Yang belum, silahkan diklik tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share, agar saya bisa mengembangkan channel ini dengan lebih baik. Pada video kali ini rekan-rekan, saya ingin nge-review secara singkat mengenai DJ195 dari Alinco. Saya akan review kelebihan dan kekurangannya, dan juga saya akan sekilas review tentang menu-menu yang ada di function-functionnya. Menu-menu yang sederhana teman-teman ya. Kalau mengenai cara setting duplex ataupun repeater, nanti akan saya buat di video-video berikutnya. Ini adalah Alinco DJ195. Dia adalah salah satu perangkat yang sangat bandel, yang banyak digunakan oleh para breaker. Kenapa digunakan para breaker? Karena ini perangkat, menurut saya dia memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan perangkat lain. Ini recommended, saya katakan ini adalah perangkat recommended teman-teman ya. Perangkat lama tetapi dari segi keawetan ini betul-betul sangat awet teman-teman, sangat bandel. Yang pertama itu kelebihannya, dia memiliki colokan DC ya. Jadi colokan DC yang bisa langsung disuplai dari sebuah trafo power supply ataupun switching. Untuk trafonya sekitar voltasenya sekitar 13,8 maksimal. Jadi dia ini bisa menerima tegangan sekitar 13,8. Keren ya. Sama seperti radio rig. Tapi untuk lebih aman, rekan-rekan cukup menggunakan tegangan 10 sampai 12 saja. Minim itu sekitar 7,4, 7,9. Cari aman di 10 volt aja sampai 11. Ya, ini dia. Untuk tegangan 10 volt sampai 11 volt dia udah ngeluarin RF sekitar 5 watt ya maksimal. Ini salah satu radio yang finalnya awet teman-teman ya. Saya dari mulai beli sampai sekarang saya gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Ini powernya tetap berada di 5 watt. Kenapa saya bilang bandel? Karena yaitu kuatnya itu teman-teman. Padahal saya sering menggunakan power supply arus sekitar 13, 12, bahkan saya simpan di kendaraan yang memiliki arus sekitar 12 volt, arus arus DC aki motor. Ataupun pernah saya simpan di mobil yang memiliki arus 13,8 dan baik-baik saja. Untuk di atas 13,8 jangan coba-coba teman-teman ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini radio banyak yang menggunakan teman-teman. Banyak yang menggunakan, jadi dari segi spare part, dari segi suku cadang, ataupun dari segi teknisi, banyak yang sudah menguasai, serta suku cadangnya banyak ditemukan di pasar-pasaran. Jadi nggak usah khawatir kalau ada kerusakan, ini perangkat banyak spare partnya. Terus masih tentang kelebihan teman-teman. Jadi perangkat DJ195 ini perangkat yang sangat mudah digunakan teman-teman ya. Kenapa? Karena menu-menu functionnya semuanya ada di tombol ini. Jadi dia nggak masuk ke submenu, tapi cukup dengan menekan function, kita tinggal pilih mau ke PO atau power, atau mau ke TOT, mau ke APO, mau ke dial, mau ke shift. Ini tinggal pijit aja, nanti akan saya aplikasikan rekan-rekan ya. Kekurangannya, nah ini dia kekurangannya. Ini perangkat berat ya, hampir sama dengan ICOM V8 beratnya ini. Sangat berat untuk ukuran perangkat Hatong. Ini sebetulnya perangkatnya nggak berat, cuma yang bikin berat itu adalah baterainya. Ini baterainya sangat berat teman-teman ya. Kalau perangkatnya ini standar lah seperti ini, baterainya sangat berat kalau dibandingkan dengan baterai-baterai Bopeng dan perangkat lainnya. Karena mungkin dari segi baterai, bahan bakunya dia masih menggunakan teknik yang lama ya, belum lithium mungkin ya. Oke, tapi tidak apa-apalah. Pabrik pun sebetulnya sudah menghitung seberapa nyaman radio ini dipegang. Ya,
Jadi berat segini sebetulnya kata pabrik ini orang udah enak megangnya, segini mantap. Tapi kalau dibandingkan dengan radio-radio Bopeng, ini jelas lebih berat ya. Itu yang pertama kekurangannya. Yang kedua, ini kekurangannya ada di bagian baterai nih. Klip baterai ini sangat rentan teman-teman. Bayangkan baterai yang berat ini dia hanya nempel oleh bagian klip ini. Jadi kalau kuncinya patah ya sudah, ini tidak bisa diselamatkan kecuali dibengket pakai karet ya teman-teman ya. Ini sangat sayangkan, untuk ukuran baterai yang berat dia hanya nempel di kunci dengan menggunakan plastik ini. Terus nempelnya pun sangat nempel banget teman-teman ya. Nggak seperti perangkat Bopeng. Saya kasih tahu aja yang Bopeng. Cuma perhatikan, Bopeng ini adalah Bopeng yang berat ya. Tapi untuk sistem baterainya ini saya pikir udah lumayan, udah bagus ya. Ada pelindung di sini, penahan baterainya. Jadi walaupun kita lari-lari, si baterai tidak bakal jatuh karena ketahan sama dudukan ini ya, ketahan. Tapi kalau ini, bayangkan dudukan atas sangat kecil. Kalau jatuh, ini alhasil akan pecah teman-teman, akan bercerai-berai seperti ini. Ini disayangkan juga rekan-rekan ya, menjadi kelemahan dari Alinco DJ195. Ini menurut versi saya kelemahannya. Tapi apapun itu semuanya ini layak dikasih bintang teman-teman. Karena radio ini sangat bandel, kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya. Dari segi harga ini sangat stabil teman-teman harganya ya. Di pasaran baru ataupun di pasaran yang second. Silakan kalau rekan-rekan ingin mencari, masih banyak kok di pasar-pasaran online. Terus kelebihannya dia extra mic, extra speaker ada di depan sini nih ya. Jadi kita bisa difokuskan dekat ke sumber suara. Kadang-kadang ada yang di sebelah sini, kadang-kadang ada yang di bawah. Kalau ini di tengah-tengah, jadi untuk berbicara gampang, enak ya. Mulut kita langsung berhadapan dengan lubang extra mic, jadi suaranya akan lebih besar. Sekarang saya akan nyalakan dulu radionya. Saya akan liatin sekilas tentang menu-menunya. Jadi menu-menunya teman-teman, kalau teman-teman mau merubah sesuatu, taruhlah akan merubah power ya. Power ada di tombol nomor 5 PO. Pertama teman-teman harus pijit dulu set, set. Kemudian teman-teman bisa langsung tekan PO. Nah ini powernya langsung berubah. Perhatikan, set angka 5, kemudian akan muncul LO, itu adalah posisi low. Kalau mau rubah ke posisi high, tekan function dan pijit PO lagi, maka akan kembali ke posisi high. Begitupun tombol-tombol yang lainnya. Saya mau merubah TOT-nya, klik function, klik TOT, maka akan muncul TOT off. Nah, untuk memilihnya, rekan-rekan harus menggunakan tombol dial atas. Perhatikan, TOT itu time of talk, jadi batasan berapa menit kita berbicara. Kita kasih batasan ya. Kita putar, apakah mau 30 detik, apakah mau 60 detik, apakah 90 detik, apakah 120 detik. Jadi hitungannya adalah detik. Paling banyak itu sekitar 450 detik ya. Paling sedikit itu 30 detik, setengah menit. Kalau sudah oke, mau 30 detik ya, teman-teman tinggal pijit aja set lagi dan TOT-nya aktif di 30 detik ya. Terus yang selanjutnya, sebagai contoh saja, teman-teman mau merubah APO. Oh ya, dia udah ada APO loh, auto power off. Jadi auto power off ini dikala radio tidak kita fungsikan tapi dalam keadaan nyala, dalam hitungan beberapa menit radio ini akan nyala sendiri ya. Cara mengaktifkannya seperti biasa, tekan function, pijit APO dan akan ada tanda di atas APO auto power off. Kalau mau menonaktifkan, pijit dan pijit APO-nya pun hilang ya. Terus contoh lainnya, saya akan merubah bagian sequel. Sama, function, klik sequel dan akan ada muncul sequel 01 ya.
Ini untuk menentukan berapa sequelnya. Semakin besar angkanya, semakin semakin besar angkanya, semakin tertutup sequelnya tuh ya. Kalau 00 dia berarti dibuka sequelnya, ini 00. Nah ini saya pasang di 01 saja. Kalau sudah, rekan-rekan pijit lagi full setnya. Nah seperti itu, simple ya rekan-rekan ya. Kalau volume, gimana volume? Volume ini bukan buat atur volume, tapi volume ada di bagian pojok bawah. Ini dia volume. Ini sebetulnya agak ribet sih. Kalau saya mau muter volume, saya harus pijit dulu pangset, masuk ke bagian volume. Nah, dia ini volume. Ini untuk membesarkannya. Ya. Ini untuk mengecilkannya. Ini ada sampai ke 27. Ini yang mengecilkannya. Ya. Ini volumenya. Ini sebetulnya agak ribet juga sih. Saya pikir ini adalah salah satu kekurangan ya. Kenapa untuk volume nggak dikasih tombol aja di sini ya, atau di sini dia kayak dikasih tombol, jangan sampai kita harus masuk pangset dulu pijit volume. Jadi agak lebih ribet kalau menurut saya. Terus kalau mau masuk ke settingan yang lainnya, teman-teman tinggal pijit function 2 kali. Ini dia. Oke. Sorry. Nah, ini adalah untuk mengunci, settingan untuk mengunci. Jadi tombol nggak bakal bisa kita putar-putar. Caranya klik function dan pijit scan atau call ini, sehingga kuncinya akan nonaktif. Ya seperti inilah teman-teman function dari DJ 10195. Mau merubah step dial ini ada di sini, silahkan saja ya. Sedangkan yang atas ini hanya untuk memutar dial selain untuk memilih menu ya. Oke, memutar dial kan. Oke, seperti ini. Jadi silakan kalau rekan-rekan yang berminat untuk memiliki DJ 195 dikerja di frekuensi PHF, memiliki 2 buah pilihan power, low sekitar 1,5 watt dan high-nya sekitar 5 watt. Ini mantap nih teman-teman. Saya tertariknya ada ini nih, ada colokan untuk DC, harus DC ke sini. Jadi kalau mau kasih colokan DC ya udah baterainya copot aja. Ini udah bisa dijadikan sebagai base station. Resipannya bagus teman-teman, dia cocok menggunakan antena-antena jenis Telek, G7 ataupun Yagi, dia udah oke, nggak ada masalah. Dengan speaker yang besar sehingga audionya terdengar sangat jelas. 1 2 3 tes. Nah, di layar pun terlihat ya teman-teman ada bar sinyal. Bar sinyal, dan di pojok atas ada indikator receive, itu ada lampu hijau, transmit ada lampu merah. Oke. Ya begitu saja teman-teman review singkat tentang DJ 195 dari Alinco. Yang belum subscribe silahkan diklik tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share. Saya Yengki Datawa Data Berapa dulu. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.